Ya, shalom. Ketemu lagi di podcast For Talk. Ya, hari ini kita ketemu lagi bersama saya, Pak Tian. Ya, tetap semangat ya. Ya, semua rekaman ini dilakukan dengan protokol kesehatan. Jadi jangan khawatir. Walaupun kita masih dalam pandemi, tapi kreativitas kita tetap berjalan. Ya, hari ini saya kedatangan seorang tamu ya atau siswa SMA Kristen Petra 4 yang ganteng, berprestasi. Ini pasti idolanya para cewek-cewek. Ya, kegantengannya nggak kalah sih Pak Tian ya sama dia. Ya, hari ini kita akan mengangkat tema muda tapi tetap berbudaya. Ya, kita akan ketemu dengan yang ada di sebelah kiri saya. Ini ada Jeremy Axel. Ya, Jeremy Axel. Ya, sebelum saya lanjut untuk ngobrol-ngobrol, mungkin Jeremy Axel bisa menyapa dulu para penonton For Talk yang melihat tayangan kita. Ya, halo penonton For Talk. Gimana kabarnya di rumah? Pada sehat semua kan? Ya, puji Tuhan semoga pada sehat semuanya ya. Ya, luar biasa. Ya, ini kalau kita lihat ya, di dadanya Axel ini ada sebuah tulisan Gu Sidoarjo. Ya, ini kita akan berbicara atau bincang-bincang ya. Walaupun kita bincang-bincang santai, tetapi tetap bermakna ya Axel ya. Pak. Ya, kita akan berbincang-bincang tentang ajang pemilihan Gu Kabupaten Sidoarjo tahun 2020. Ya, sebelum kita ngomongin tentang Gu, ya kita akan ngomong dulu profilnya Axel. Ya, nama lengkapnya siapa, kemudian Axel kelas berapa saat ini? Ya, silakan. Axel. Ya, baik. Jadi nama saya Jeremy Axel Siswanto. Saya sekarang kelas 11 di SMA Petra 4. Ya, kelas 11 apa Axel? Kelas 11 IPS 2, Pak. Oh, kelas 11 IPS. Anak-anak IPS ini ya. Ya, berarti sama. Saya juga anak IPS karena guru IPS ya Axel ya. Iya, Pak. Ya, Axel, untuk ajang pemilihan Gu dan Yuk Kabupaten Sidoarjo 2020. Bagaimana sih yang melatar belakangi Axel kok bisa ikut ajang tersebut? Oke, baik Pak. Jadi awalnya Axel sendiri itu direkomendasi dari sekolah Pak untuk mengikuti ajang pemilihan Guyuk. Dari Pak Guyuknya ngirim surat ke sekolah, terus kayak minta direkomendasikan anak dong buat ikut pemilihan, terus akhirnya Axel yang dipilih, terus ya akhirnya Axel juga daftar, akhirnya ya Axel ngikuti, puji Tuhan bisa lancar sampai akhir Pak. Luar biasa. Berarti Axel ini direkomendasikan oleh sekolah ya, Iya, Pak, betul Pak. mewakili SMA Kristen Petra 4. Berarti bukan ya beri tepuk tangan dulu. Bukan istilahnya bukan siswa biasa karena dipercaya untuk mewakili SMA Kristen Petra 4 di salah satu ajang yang bergengsi di Kabupaten Sidoarjo tentunya, yaitu Gu dan Yu. Ya, oke Axel. Berarti tahun 2020. Ya, di tengah-tengah pandemi ya berarti ya. Iya, sambil Axel. berjalannya pandemi juga, Pak. Walaupun ada pandemi, tetapi prestasi tetap berjalan. Iya. Oke. Sekarang bagaimana sih Axel, Gu dan Yu itu pengalamanmu itu gimana? Bisa nggak Pak Tian sama penonton ini mau mendengarkan cerita pengalaman kamu? Oh, di Gu dan Yu itu seperti ini. Itu. Silakan Axel. Oh iya, jadi di Gu dan Yu ini kita bisa dapat banyak sekali pengalaman, bisa banyak dapat kayak prestasi-prestasi juga. Jadi awalnya Axel ikut ajang Gu dan Yu. Awalnya itu Axel juga masih belum tahu apa itu Gu dan Yu Pak aslinya Pak. Terus setelah Axel udah mulai ikut seleksinya, terus Axel kayak baru tahu Gu Yu itu kayak gini. Terus kita juga bisa kayak jadi lebih mandiri gitu Pak, karena di sana kayak apa-apa diwajibkan untuk bisa mandiri. Di sana gitu. juga nggak mandang usia gitu Pak. Jadi yang masih SMA, yang udah kuliah, yang udah lulus kuliah itu kayak disamaratakan semua. Oh, jadi ada SMA, ada mahasiswa iya, juga ya? Banyak Pak. Oke, Terus kayak kita juga bisa belajar dari senior-seniornya juga jadinya Pak. Dari Gu Yu yang tahun-tahun sebelumnya kita bisa dapat banyak pengalaman lagi gitu.
Berarti itu selama mengikuti ajang ini Excel ada pelatihan khusus ya? Ada Pak, ada Pelatihan khusus, kemudian pengajarnya juga pasti bukan main-main ya. Iya. Pasti ini pelatihan sudah dipersiapkan ya. Betul, Pak. Apa aja pelatihannya yang diberikan di sana Excel contohnya? Pelatihan yang di sana pertama kita dapat public speakingnya Pak. Oh, public kita speaking. kemarin public speaking dapat dari Probes School dari Surabaya. Oh, luar biasa. Terus kita juga dapat pelatihan bahasa Inggris. Selain itu kita juga dilatih tentang pariwisata yang ada di Sidoarjo Pak. Oke, berarti memang sudah dipersiapkan ya bagaimana menyampaikan sesuatu untuk orang lain ya, public speaking ya, Iya, kemudian bahasa Inggris walaupun menggunakan baju adat tetapi bahasanya tetap internasional. Betul, Pak. Ya, bisa menarik wisatawan dari luar negeri Iya, yang diharapkan dari luar negeri, dari lokal juga untuk bisa berwisata. Berarti ajang pemilihan GU dan YU ini juga ditujukan untuk memperkenalkan budaya dari Sidoarjo. Iya, Budaya Sidoarjo apa aja ya, Axel, yang kamu ketahui? Kalau budaya Sidoarjo dari makanan tradisionalnya sendiri Pak, kita di Sidoarjo itu ada bandeng dan kupang Pak. Itu yang paling dimajukan dari Sidoarjo. Bandeng dan kupang ya yang Iya. terkenal karena lambangnya Sidoarjo aja bandeng bandeng. dan udang ya. Luar biasa sekali. Oke. Berarti karantinanya ketika mengikuti GU dan YU itu berarti kan Axel tuh enggak boleh sembarangan ya. Betul, berarti Pak. semua sudah diatur. Mau ketemu orang, cara ngomongnya Harus diatur. Berarti dibedakan pasti banyak sekali sesuatu yang diterima oleh Axel ya. Betul, Pak. Berarti Betul selain banget. pengalaman, mendapatkan pelajaran bermakna, kemudian ada sesuatu yang didapatkan untuk Iya, Pak, betul, istilahnya untuk bekal ke depannya. Betul. Oke. Kemudian Axel, ceritakan dong suka duka ketika mengikuti GU dan YU. Apa sih yang disukai Axel waktu mengikuti GU dan YU? Pengalaman yang sangat-sangat berharga dan dukanya apa, Axel? Jadi kalau dari pengalaman yang berharga dulu dari GU ini Excel dapat banyak banget pengalaman yang baik yang bisa jadi bekal buat masa depan. Kemarin Excel juga pernah penugasan kayak pelantikan bupati yang baru. Terus Excel juga kemarin juga bisa ketemu sama Bapak Jokowi juga. Wah, akhirnya luar biasa. Ada penugasan untuk ketemu sama Pak Jokowi gitu. Terus ini salah satunya penugasan ketemu Pak Tian. Itu juga Pak salah satu Pak. Oke. Luar biasa sekali. Waduh, pengalamannya banyak, suka dukanya juga banyak sukanya Iya. pasti. Tapi kalau dukanya apa? Kalau dukanya mungkin Excel juga bisa lebih ini apa namanya kayak waktunya banyak terbagi. Jadi Excel kayak bisa lebih membagi fokusnya Excel lagi, gak hanya di sekolah. Yang awalnya dulu sebelum ikut GU hanya kayak di sekolah. Fokus belajar. Sekarang jadi terpisah. Jadi kayak waktu untuk ke sekolahnya juga dikurangi, waktu bermain sama temennya juga dikurangi lagi gitu. Berarti ada sesuatu yang dikorbankan di Iya situ betul ya. Pak. Yang dulunya cuma fokusnya sekolah dari katakanlah jam 8 sampai jam 1 sekolah. Setelah mengikuti ini, setelah jam 1 mungkin ikut Ada acara, ada acara, iya. ada apa namanya pembekalan dan Betul, lain dan Pak. ada karantinanya juga Ada ya. karantinanya Berapa juga, hari Pak. ya, Axel? Kalau khusus yang angkatan saya karena pemilihannya di masa pandemi ini karantinanya cuma ada 2 hari doang Pak. 2 hari. Tapi kalau tahun-tahun sebelumnya seminggu karantinanya Pak. Oke. Karena pandemi, walaupun pandemi tetap karantina, tapi Betul, tetap Pak. melakukan protokol yang ketat Tetap, pastinya kita tetap ya. pakai masker sama face shield juga Pak waktu karantina. Oke, luar biasa. Berarti sungguh-sungguh pengalaman yang tidak mungkin terlupakan ya Iya, betul, seumur Pak. hidup ya. Karena pengalaman ini sangat-sangat berharga sekali. Tidak cuma untuk sekarang pastinya ya, untuk masa kedepannya depan. Kemudian ketika kamu sudah mengikuti GU dan YU, pastinya ada support dari sekolah ya yang luar biasa ketika kamu harus meninggalkan pelajaran. Iya, Pak. Ketinggalan pelajaran itu support, sekolah juga support ya Juga pastinya. support Kak. Diberikan apa aja support dari sekolah itu? Mungkin kalau setelah ikut GUYU ini saya itu sih Pak kayak lebih diberikan dispensasi dari mungkin kayak pengumpulan tugas yang mungkin yang belum-belum. Berarti benar-benar didukung oleh Iya, sekolah betul, Pak. ya. Ha. Dan dikasih pelajaran tambahan ya, karena betul. banyak yang ketinggalan Nah. ya. Sekolah juga memberikan pelajaran tambahan. Oh, luar biasa sekali ya. Terus ketika kamu mengikuti kan harus bagi itu waktu lah. Terus tugasnya banyak ketinggalan tapi tetap harus dikumpulkan ya. Iya, betul, tetap dikumpulkan. Itu berarti kan berat. Istilahnya kalau teman-temannya itu bebannya 1, kamu jadi 2, jadi 3. Motivasi apa yang membuat kamu saya tetap tak jalani walaupun berat saya jalani.
Apa yang memotivasi kamu, Axel? Mungkin ini sih Pak juga buat kalau saya fokus di satu tempat aja nanti kayak saya bakal dapat satu hal baru tapi hal lama yang sudah saya miliki itu kayak stuck di situ Pak. Jadi kalau gak dijalankan dua-duanya bakal kayak satu mati gitu. Jadi saya kayak milih untuk niatin oh ya udah saya kejar aja bisa kok gitu. Oh, Jadi berarti yang udah saya punyai juga gak mati gak hilang gitu Pak. Oke, berarti dengan semangat yang Iya, luar Pak. biasa ya. Walaupun berat, walaupun banyak sesuatu yang dikorbankan, tapi tetap dijalankan dan akhirnya bisa. Betul Pak. Peringkat berapa Axel waktu mengikuti GU dan Waktu Yu itu? mengikuti GU dan Yu itu awal pemilihannya ada sekitaran 300 peserta Pak. Wow, Puji banyak Tuhan sekali. Excel jadi masuk 5 besar. Wow, luar biasa. Berikan aplaus. 5 besar dari 300 sekian. Berarti itu benar-benar orang terpilih. Ya, orang-orang terpilih berprestasi. Luar biasa sekali Axel. Ya, kalau setelah mengikuti ini, ya Axel, kedepannya Axel itu pengen apa sih? Apa cita-citanya kedepannya nanti? Kalau cita-cita kedepannya untuk yang dekat-dekat ini dulu Excel mau fokus ke kuliah dulu. Mungkin nanti kalau udah lagi kuliah Excel kayak mungkin bisa kembali ke paguyubannya mungkin kayak ngajari junior Excel jadi Berbagi bisa kembali. ilmu iya Pak. Oke, luar biasa. Jadi walaupun kita menerima berkat, tetapi kita harus tetap jadi berkat. Betul, Pak. Oke, luar biasa. Itulah sebuah motivasi yang sangat-sangat berharga, yaitu punya semangat dan selalu menjadi berkat. Lah sekarang Axel, tolong berikan dorongan. Kalau seandainya nanti ada adik kelas yang mau ikut, gimana sih caranya ngikuti GU dan Yu, dan apa toh yang harus saya persiapkan ketika saya nanti mau ikut itu GU dan Yu? Mungkin ada kakak kelasmu, kan mahasiswa juga boleh kan? Boleh, kakak Pak. kelasmu atau pemirsa yang menonton Fortalk ini untuk mau mengikuti, ya mungkin bisa Boleh berbagi di juga. sini Axel. Oke, jadi yang perlu disiapin sih gak banyak. Mungkin kalian juga perlu memperkuat di public speakingnya tadi karena kalau jadi duta wisata kita juga harus berani Pinter ngomong, iya. gitu. Terus pengetahuan tentang pariwisata Sidoarjo gitu sih Pak. Sama yang paling penting sih pede aja Pak, jangan grogi Oke, gitu. pede. Pede aja. Pede, wow luar biasa. Jadi kalau kalian yang mau mengikuti jejaknya Axel, yang pertama adalah, yang pasti adalah kalian harus punya semangat, pede, pinter ngomong, wah terus fasih ya, fasih Fasih, Pak. ngomongnya fasih, Iya. jangan malu-malu. Wah, berarti Pak Tian sebenarnya bisa, tapi sayangnya ada batas umur ya. Iya, Jadi Pak Tian tidak ikut aja ya. Jadi Pak Tian cuma memandu kalian aja di Fortalk. Betul, Jadi Pak. tidak akan ikut GU dan Yu ya. Iya, Karena Pak. keterbatasan umur. Oke Axel, terima kasih sekali Axel. Iya, sama-sama, Sebuah Pak. perbincangan yang berharga sekali. Ya walaupun di tengah pandemi, walaupun kadang orang bilang, waduh pandemi nggak bisa ngapa-ngapain, keliru itu cara berpikir yang keliru. Ternyata di tengah-tengah pandemi, seorang Jeremy Axel bisa juga berprestasi, bahkan dia sampai 5 besar di ajang pemilihan GU dan Yu Kabupaten Sidoarjo. Jadi untuk kalian yang di rumah, ngapain? Kalian cuma di rumah mainan handphone, ayo ikut-ikut berprestasi, cari gali lagi potensi apa yang ada di kalian supaya selalu berprestasi. Betul. Sekali lagi terima kasih Jeremy Terima Axel kasih kembali, yang Pak. sudah mampir bincang-bincang kita di Fortalk, bincang-bincang santai tapi bermakna. Ya untuk kalian pemirsa Fortalk, tetap jaga kesehatan, tetap lakukan 3M, selalu pakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Ya kita tetap, walaupun kita di rumah, tetap kita jalankan protokol kesehatan, di mana saja kita berada, kita tetap jalankan protokol kesehatan, menjaga kesehatan kita dan untuk orang lain. Ya satu quote yang akan saya bacakan, yaitu hasil tak pernah mengkhianati hasilnya. Ya, dan proses pasti diakhiri dengan sebuah kesuksesan. Oke, perjuangan saya ulangi ya quote-nya ya, ada belibet ini. Jadi perjuangan tak pernah mengkhianati hasil dan proses pasti diakhiri dengan sebuah kesuksesan. Jadi jangan takut berjuang dan salam Fortalk.